Jadi teman-teman yang pada belum tahu buku saya ya. Ini adalah buku saya ya. Jadi kira-kira kalau saya ambil satu tema dari buku saya ini nih, ya, kira-kira apakah nanti kalian tidak menarik kembali ucapan kalian yang mengatakan bahwa edis itu kurangnya cuma satu, hanya kurang menggunakan tadi bilang akal atau gimana? Akal atau bagaimana gitu tadi. Nah, coba ya kita tes dulu nih. Gimana kira-kira kalau misalnya ya saya ambil misalnya satu tema di dalam buku saya ini, kasih contoh apa ya misalnya, karena udah banyak saya bahas ya di buku saya ini ya. Contoh aja misalnya apa ya? Apa? Asal-basal kata Hmm, Allah. bukan, gini aja. Gimana Apa? kalau kita bahas kejujuran kalau aja kita, bang, kejujuran aja lah bang. kejujuran? Iya kejujuran aja lah, kejujuran aja ngambil sini. Gimana bang Atit? Semalam udah dibahas itu. Semalam udah dibahas itu. Semalam udah dibahas. Maksud saya gini. Kejujuran yang hakiki menurut versi Islam dan Kristen. Gimana bang Adit? Wah, kalau tema itu yang diangkat, saya rasa Edis pasti akan lari terkencing-kencing itu. Pasti dia akan masuk karung kalau kita semalam udah bahas dibahas tema itu. Semalam udah dibahas. Maksud saya membahas satu yang belum dibahas. Ini misalnya ini, gimana kalau kita bahas ini nih? Apa? Ini temanya panas ya, cuman takutnya nanti kalian pada lari dengan tema ini. Jadi di dalam hukum Taurat itu ada satu hukum yang berbunyi begini. Jangan mengingini istri sesamamu. Nah, itu ada itu di dalam hukum Taurat ya. Yang ke-10 itu dikatakan jangan mengingini istri sesamamu. Nah, ini teman-teman di buku saya ini. Sebentar Bang Edis. Bukankah di saat suamiku pergi marilah kita bercinta? Gimana itu Bang Edis? Ntar Bang Edis ketabok sendiri Bang Edis. Bang Edis ntar ketabok sendiri. Coba ditampilkan dulu, ditampilkan ayatnya biar nggak fitnah. Coba ditampilkan ayatnya dulu. Ya, ayat apa yang ditampilkan? Al-Bible atau apa ini? Menurut Bang Edis yang mau ditampilkan Bible atau ya gini Ali Dosti. Islam ini gimana? Ya begini Ali Dosti. Tadi kan Anda mengatakan bahwa maksud saya gini, coba ditertibkan dulu satu-satu gitu, Dit. Gimana? Biar mantap kita diskusinya. Oke. Satu-satu. Siapa yang mau bicara sekarang dari pihak Islam? Bang Edis sama siapa ini? Ya, udah saya. Baik sama si Al-Fatih aja ya, sama si Al-Fatih. Oke ya, baik. Jadi begini Al-Fatih, kita mulai diskusi kita ya, mudah diskusi santun, tidak boleh menghujat ya, cukup bermain dalil saja. Jadi gini, Pak Al-Fatih. Enggak, sedikit saja. Saya tuh ingin bertanya ke ente ya. Saya pernah melihat ente berdiskusi dengan Reski. Nah, ente utang leher tuh sama Reski gitu. Gimana tuh? Ya nanti wah, itu agak menyimpang. Gini, maksudnya kita bahas buku saja gitu. Gini. Iya, kamu harus mengomentari dulu bagaimana itu menurut Kang Reski dan sampai hari ini juga. Kamu utang leher sama Kang Reski belum dibayar itu, bagaimana tuh? Besok kita ngobrolin dengan si Reski-nya, karena kan kamu nggak ngerti masalahnya gitu. Jadi kan nggak ngerti. Biar semua yang ada di room ini tahu gitu loh bahwa Edis ini pernah hutang leher sama Kang Reski itu aja ya. Dan buat Iwan Pilah yang ada di bawah netizen gitu loh. Ingat loh, Edis punya utang leher sama Kang Reski. Ya silakan. Ayo kita mulai ya. Utang leher dibayar leher, nanti dibayar mau leher. Baik ya, baik. Saya bila perlu saya ini nanti saya tambahin. Gini aja nih. Jadi teman-teman ya, kan banyak nih teman-temanku Muslim ya, para debaters Muslim, youtuber di Muslim ini yang membuat satu klaim bahwa kalian itu punya yang namanya hukum nabi namanya Musa. Nah, kemudian Taurat itu diturunkan kepada Musa. Nah, perlu kalian ketahui teman-teman ya, bahwa di dalam hukum Taurat
itu ada satu hukum yang berbunyi seperti ini. Jangan mengingini istri sesamamu. Nah, kalau memang Muhammad itu adalah adalah nabi yang juga diutus oleh Tuhannya Musa, saya ingin membahas satu tema di dalam buku saya ini di halaman 72 yang saya kasih judul begini. Jangan mengingini istri sesamamu, ya. Nah, teman-teman muslim nanti tolong menjawab ini, ya. Saya akan bacakan sebentar, ya, poin-poinnya saja di halaman 72 ini. Ya, saya bacakan sebentar, sabar. Tapi nggak boleh dulu ya, nggak boleh lapor polisi lo nanti ya. Nanti dikit-dikit lapor polisi karena nggak bisa jawab gitu ya. Oke, saya ini kan. Saya bacakan. Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub dalam Taurat atau hukumnya yang tercatat di dalam Keluaran pasal 20 ayat yang ke-17 itu melarang manusia untuk mengingini istri sesamanya. Ya. Jadi berdasarkan hukum Taurat itu, setiap orang yang menginginkan istri orang lain dianggap melanggar hukum Tuhan. Nah, adalah satu kisah, ini saya bacakan ya, tentang Muhammad ya, saya bacakan sama kalian. Adalah satu kisah di mana Muhammad memiliki anak angkat yang bernama Zaid. Ya, kisahnya itu dapat dicari dari sumber-sumber Islam sendiri. Ya, singkat cerita, Zaid ini menikah dengan seorang perempuan yang bernama Zainab. Tetapi akhirnya sebentar. Saya potong. Silakan. Yang menikahkan siapa dulu? Kita harus jelas kronologisnya. Yang menikahkan Zaid dengan Zainab itu siapa? Ayo. Iya, baik. Kalau kita belajar, saya jawab dulu. Sebentar, saya sedikit memberi pencerahan ke Anda ya. Zaid bin Haritsah ya. Sebelum turunnya ayat tentang bahwa tentang anak kandung, perbedaan anak kandung dengan anak itu disebut Zaid bin Muhammad karena dia anak angkat gitu. Nah, setelah ada salah satu ayat gitu bahwa kita harus nasab itu benar-benar harus disempurnakan. Jadi si Zaid ini jadi dikembalikan nasabnya kepada bapaknya Haritsah. Jadi Zaid bin Haritsah. Jadi Zaid ibnu Haritsah. Jadi dia itu seorang budak yang diangkat oleh Rasulullah menjadi anak angkat ya. Ya, silakan. Oke, jadi yang menikahkan dulu ini siapa yang menikahkan dengan Zainab ini siapa gitu loh. Yang pertama yang awal untuk ini silakan. Menurut Anda siapa yang menikahkan? Muhammad atau bukan? Jangan bertanya lagi, kamu kan tahu. Berarti kan kamu tahu kronologi ceritanya. Jangan di sinilah. Ente ini enggak makanya saya bacakan dong. Ya, silakan. Belum udah didebatkan. Jangan didebat dong. Belum udah didebat. Jangan didebat. Ya didebat lah karena masalahnya ente ini langsung menunjuk langsung kepada pernikahannya. Ente nggak menerangkan. Ya dengerin dulu bacaan buku saya. Gitu. Jangan dipotong, dengerin dulu bacaan saya belum selesai udah dipotong. Masalahnya gini, kenapa saya potong? Ente itu nggak ngambil maksudnya gini. Kalau kita menurut bilangan ya, 1, 2 dengerin dulu makanya didengerin dulu. Ade, kumaha sih? Didengerin dulu atuh. Dengerin dulu. Dari tadi ente nyablak saya dengerin. Kan harusnya itu kronologisnya dulu diceritakan yang menikahkan siapa. Saya ceritakan Zainab. Saya ceritakan. Baik. Lu jangan ngomong Sunda lo. Geli gue dengerinnya tuh enggak? Kisahnya dapat dicari dari sumber-sumber Islam sendiri. Singkat cerita, Zaid akhirnya menikah dengan seorang perempuan bernama Zainab, tetapi akhirnya Zainab, bekas istri Zaid ini kemudian menjadi istri Muhammad ya. Nah, hal itu tercatat di dalam latar belakang dan Al-Ahzab ayat 37 berikut ini. Saya bacakan ya sama teman-teman ya. Dan ingatlah ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya. Terjemahan ya. Dan ya jangan dipotong dulu, Ade. Masa kamu takut banget sih dibacakan ayat Quran? Takut apa? Gue takut sama kamu loh. Demi Allah saya. Makanya jangan dipotong. Jangan dipotong makanya. Repot nih diskusi kayak gini nih. Repot nih diskusi ini dipotong terus gini nih. Jangan dipotong dulu ya.
Ya, kamu Itu jangan siapa itu yang feedback? Yang feedback siapa itu? Aku nggak ada takutnya, tau nggak? Enggak, ada yang Ayo, ngidupin, lanjut. ada yang ngidupin YouTube di belakang tuh. Tolong di mute dulu yang lain. Saya teruskan Sudah, ya. sudah. Ketika Ayo. kamu berkata kepada orang yang Allah telah menimpakan nikmat kepadanya dan kepadamu, ya, tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Sedang kamu menyembunyikan, perhatikan ini yang saya tebalin ini. Sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya dan kamu takut, perhatikan nih, takut kepada manusia. Sedang Allah lah yang lebih berhak kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya, kami kawinkan kamu dengan dia supaya, dia itu maksudnya istrinya Zaid ya, supaya tidak ada keberatan bagi orang-orang mukmin untuk mengawini istri-istri anak-anak angkat mereka apabila anak angkat itu telah menyelesaikan keperluan terhadap istrinya dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi. Nah, saya bacakan sama Ade nih biar Ade paham hukum Taurat itu dikatakan jangan mengingini istri sesamamu ya. Hukum Taurat itu mengatakan begitu. Apakah Muhammad di sini termasuk melanggar hukum Taurat atau tidak? Kita nggak mau ngambil kesimpulan ya, nanti dilaporin polisi ya. Nah, jadi gini, saya bacakan sama kamu ya. Kalau kita melihat ya sejarah pernikahan Zaid dan Zainab, ya, ini saya bertanya nih, bukankah Muhammad sendiri sebenarnya yang menikahkan mereka? Hal itu dapat kita lihat dalam riwayat ya yang menjelaskan asbabul nuzul Al-Azhar 36 tadi. Saya bacakan nih asbabul nuzulnya ya. Tolong sabar mendengarkan. Ya, kalau kalian belum tahu asbabul nuzul ini, nanti tanya sama Ustadz boleh ya. Enggak. Sebentar. Ente ini makanya ya, kalau seandainya kamu baca cerita ya, ketika Anda baca cerita itu jangan diambil prakatanya aja atau jangan diambil kata pendahuluannya aja. Jadi harus jelas runtut gitu dari 1, ke 2, ke 3 ceritanya gitu. Jadi per kata gitu loh. Jadi jangan langsung dipotong ke 4. Masalahnya di sini. Nah, ketika di situ ada pernikahan ya. Di situ ada pernikahan terus ada perceraian. Nah, anak perceraian ini ada sebabnya. Perceraian ini setelah diceraikan baru bisa dikawini. Islam sangat melarang. Jangankan begini, Islam sangat melarang merebut istri orang gitu loh. Istri orang yang masih sah itu adalah istrinya, itu sangat melarang di situ. Nah, kalau seandainya itu sudah menjadi sudah cerai di situ kronologisnya, itu baru bisa dikawini. Nah, nggak ada masalah dikawini karena apa? 1, Zaid sudah cerai. Kamu tidak menceritakan tentang cerainya dulu. Di situ ada cerita bahwa Zaid itu berkeluh kesah kepada Nabi Muhammad, ya, berkeluh kesah dan tentang masalah Zainabnya ini, gitu loh. Sebentar, berkeluh kesah. Bukankah yang milihin gini? Kamu bilang berkeluh kesah. Bukankah yang memilihkan istri Zaid itu Muhammad sendiri? Betul hal seperti itu. Bagaimana Muhammad yang milihin istri? Muhammad loh yang milihin istri. Masa sih Muhammad milihin istri tapi milihin istri malah bikin gini. Saya kasih kamu contoh. Kalau kira-kira mungkin sebentar, Ade. Sabar dulu, Ade. Sabar dong, Ade. Dulu, ini bagian saya, Ade, kalau misalnya Muhammad milihin kamu istri. Sebentar. Kalau misalnya Muhammad milihin kamu istri, kamu yakin nggak istri yang dipilih Muhammad itu bakalan benar? Tidak menjelaskan persoalannya itu. Jangan gitu dong, De. Kamu percaya nggak Muhammad itu? Kamu jangan begitu. Makanya kalau kamu menjelaskan itu harusnya runtut dari awal. Jangan takut dong, De. Ade, saya kan tanya bagus-bagus nih, De. Kamu di sini jelas-jelas memotong riwayat Nabi, diambil seenak. Nggak memotong, kamu sendiri ngomong bahwa Zainab itu istri pilihannya Muhammad yang diberikan kepada Zaid. Nah, sekarang saya tanya kamu, misal nih, kamu dipilihin istri sama Muhammad, kira-kira menurutmu pilihan Muhammad itu mantap nggak? Muhammad loh yang milihin. Gimana? Misal nih, kalau saya yang milihin istri kamu mungkin bisa salah ya, bisa error. Karena yang milihin Edis. Atau yang milihin misalnya tetanggamu, mungkin bisa error. Tapi kalau yang milihin kamu istri itu Muhammad, kira-kira menurutmu mantep nggak tuh? Pilihan Nabi loh. Nih, begini, saya jelaskan nih.
Permasalahannya yang memilih memang Rasulullah sendiri yang memilih. Tapi yang melakukan rumah tangga itu kan Zaid sendiri. Nah, kalau seandainya Zaid tidak bisa disetir terus oleh Nabi Muhammad, tidak boleh cerai. Makanya tidak bisa seperti itu. Karena apa? Yang menjalani kan Zaid. Oke, sekarang saya tanya dulu kamu. Menurutmu istri kalau kira-kira dipilihin istri sama Muhammad, kalau kira-kira dipilihin istri sama Muhammad, menurutmu mantap nggak itu? Jangan panik bakal jadi istri yang soleha nggak itu menurutmu? Pilihan Nabi loh istrinya. Iya, tapi kan yang menjalani saya. Iya, sama aja itu. Iya, sama aja maksudnya. Kamu percaya nggak kalau pilihan Nabi itu bakalan jadi istri yang bagus? Kenapa Zaid itu cerai? Saya tanya. Kenapa Zaid itu ingin bercerai dengan Zaid? Baik, saya bacakan. Tapi jangan kejang-kejang loh, nanti lapor polisi lagi. Enggak. Baik, silakan, ayo. Bacakan. Lagi membahas riwayat. Saya ambil dulu kira-kira ya. Saya tengahi dulu begini. Ini sebenarnya yang ditanyakan oleh Edis itu sebenarnya pertanyaan yang terlampau diulang-ulang ya. Jadi begini, yang menjadi perbedaan antara Islam dan Kristen itu ya, kalau di Islam itu dari hadis itu bisa lahir hukum lahir hukum lahir fikih di situ kan hukum gitulah. Nah ini yang tidak dipahami oleh Edis ya tentang masalah hadis itu ya. Sebenarnya karena begini. Karena memang agama Edis ini kan sudah kita dapati ya jawabannya kan dari teman-teman yang berapologet ya. Banyak yang mengatakan Kristen itu bukan agama ya kan. Tetapi Kristen itu pengikut Yesus ya. Nah, itulah bedanya. Sebentar Bang Adit. Bang Adit, saya mau bertanya sama Edis. Ya, Edis, saya mau bertanya ke ente, alasan kenapa Zaid ingin bercerai dengan Zainab itu karena apa? Saya ingin tahu, coba. Ayo. Iya, nanti itu saya bacakan. Itu adalah satu runtutan cerita. Itu ada di dalam riwayat-riwayat yang tadi kamu baca. Nah, di sinilah kamu memotong-motong riwayat. Silakan. Baik, saya baca. Jadi sebelum saya baca, saya kasih tahu dulu. Yang berumah tangga di situ bukan Rasulullah, tapi Zaid. Dipotong terus nih tanda-tanda nih. Tanda-tanda nampaknya kejang gitu. Ayo. Jangan banyak komen. Ayo. Jadi begini ya, Des. Aduh, potong lagi. Jawabannya potong lagi. bukan potong. Ini jawab begini ya, Des ya. Saya lanjut tadi ya. Nah, itu yang membedakan Kristen dengan Islam. Islam itu kan punya hukum fikih kan, punya syariat kan. Nah, dari hadis itu ya, itu lahir 3 hukum hadis ya. Saya rasa Edis juga sudah baca hadis itu dan saya juga sudah baca ya. Jadi tinggal kita terangkan aja kan. Nah, hukum yang pertama keluar di situ tuh hukum tentang adab ya. Bagaimana seorang laki-laki jika bertamu ya ke rumah seorang perempuan yang sudah punya suami ya kan. Di situ jelas ya bagaimana adab bertamu itu diajarkan. Yang pertama ketika Nabi itu mendatangi rumah istrinya Said itu tadi, beliau mengatakan, suamimu di mana? Suaminya katanya lagi keluar gitu kan. Oh iya sudah katanya. Terus yang istrinya bilang, kalau begitu ya udahlah, saya di luar aja katanya. Tetapi disuruh masuk. Beliau menjawab, jangan ya, karena itu suami disuruh masuk nih. Dengar dulu. Disuruh masuk nih. Ini hukum adabnya dulu ini, bentar dulu. Makanya itulah beda Islam dan Kristen. Itu melahirkan hukum di situ ya. Jadi nggak boleh masuk gitu kan. Jadi itulah adabnya umat Islam kalau bertamu ke perempuan atau wanita yang sudah bersuami, maka kita tuh nggak boleh masuk kalau suaminya nggak di rumah. Seperti itu satu. Nah, yang kedua, hukum yang dilahirkan itu bahwasanya anak angkat itu tidak sama dengan anak kandung ya. Artinya jika di kemudian hari ada umatnya yang ingin menikahi anak angkatnya, itu boleh dalam Islam gitu loh ya, karena memang nggak ada hubungan darah di situ. Itu ya hukum yang kedua dilahirkan, boleh menikahi anak angkat ya. Misalkan Bang Alpati misalkan, beliau ini udah duda gitu kan, istrinya meninggal misalkan, nah kebetulan anak angkatnya besar misalkan. Nah kira-kira bertanya aku, Ustaz, ini saya mau menikah ini saya punya anak angkat ini Ustaz, kira-kira boleh nggak saya menikah sama dia? Pasti Ustaz akan jawab, pasti rujukannya ke hadis itu kan. Oh boleh, karena memang nggak ada hubungan darah di situ gitu kan. Jadi boleh. Betul. Nah itu hukumnya, 2 hukumnya.
Nah, yang ketiga, sekaligus tanggung jawab ya, jika ada seseorang itu pernah menikahkan seorang wanita dengan seorang laki-laki ya. Misalkan Bang Alpati ini menikahkan saya dengan anaknya Bang Ali Dosti, misalkan Bang anak Ali Dosti ini perempuan gitu kan. Ditemui lah oleh beliau di orang tua saya sama dengan sama Bang Ali Dosti kan. Ini Ali Dosti, saya jodohkan anak kamu dengan Aditya gitu kan. Bang Ali Dosti ini ragu, oh, bagus enggak orangnya Aditya? Terus Bang Alpati bilang jawab, oh insya Allah bagus orangnya, sudah saya tahu rekam jejaknya kok bagus, orang taat beribadah, ya soleh dan segala macam. Aja setujulah Bang Ali ini kan, akhirnya dinikahkanlah anak Bang Ali itu sama saya kan. Nah di kemudian hari tiba-tiba rumah tangga saya dengan anaknya Bang Ali Dosti ini nggak harmonis gitu kan. Ada ya namanya Salah siapa manusia itu? kan. Kalau nggak harmonis itu salah yang milihin atau salah yang itu manusiawi Edi. Ini hukum yang dilahirkan manusiawi. Dan Loh, saya yang rasa milihin semua sebentar dulu. Dan pada faktanya rumah tangga itu nggak usah jauh-jauh lah di negara kita kan banyak itu yang bermasalah. Gini loh, rumah tangganya menurutmu kan. pilihan Bentar Muhammad dulu. itu menurutmu mantap nggak? Muhammad loh yang pilihin dia. Ini hukum yang dilahirkan. Bentar dulu, hukum adab dengan hukum perkawinan ya kan. Masa sih kamu meragukan pilihan Muhammad di bukan begitu, makanya itulah beda kalian dengan kami. Kalian kan nggak punya din kan, nggak punya sistem, bukan agama Kristen kan, makanya gini loh Dit, kan begitu. Gini Dit, misal gini, wah kamu udah panjang banget Dit, kamu udah panjang banget nih. Padahal tamu diundang loh, kamu diundang tapi nggak dihargai. Jawabannya sudah selesai, melahirkan 3 hukum. Sekarang kita pindah topik lain. Nah, sekarang giliran Alpati sebentar. Giliran Bang Alpati tanya ke Edis. Jadi begini, bentar. Jadi jangan menjawab. Nanti kita coba jawab. Belum kelar. Belum. Gini loh, sebentar dulu Dit. Jawab tuh. Waduh, Dit jangan dipotong dulu. Gini bentar Dit, gini bentar ya. Dulu. Jadi ada satu lagu. Jangan sebentar, ada. Oke, dari tadi kalian udah ngomong loh. Saya sendirian, kalian ngomong 5 orang loh. Gini ya saya jelasin. Ada satu lagu ya. Saya lupa lirik lagunya tapi lagunya sedih banget. Inti lagunya tuh gini. Bukankah kalian ayah dan ibuku yang memilih dia menjadi menantumu, tetapi ternyata dia begini dan begitu, ya. Tapi si perempuan ini dia mau nggak mau karena itu pilihan orang tuanya gitu kan. Dia mau, ada lagunya itu ya. Saya kurang ini lagunya. Tapi gini Dit. Menurutmu Dit, kalau Muhammad yang milihkan mantu, ya, bayangkan nih Muhammad loh Dit yang milihkan mantu Dit. Menurutmu mantap nggak itu kalau Muhammad yang milihin menantu? Yang milihin istri. Nabi Muhammad kalau memang itu adalah pilihan terbaik dari orang tua kita ya, dari orang tua kita ya, ya nggak ada yang salah. Bagaimana mungkin Muhammad yang milih gini loh? Bagaimana mungkin Muhammad yang milihin istri buat Zaid tapi malah cerai? Ini diskusinya nggak fair ini. Begini, jangan setelan tanduk kata Bang Dewa, tanya doang. Kan baik, saya lanjutkan. Oke, saya lanjutkan. Bentar, kami lagi, jangan dikeroyok nih saya. Bentar. Dikeroyok saya ini. Ya, bukan keroyok, kan sudah tadi jawabannya kan melahirkan. Tadi katanya Alpati sendiri ya. Sebentar. Sekarang gilirannya Bang Alpati, tanya Edis, biar fair dong. Yo, 1 lawan 1 sama aku. Bang sang debater. Saya tanya, berani ditanya gitu. Biar Edis itu kelihatan ilmunya, apakah setelan tanduk doang atau dua-duanya siap ditanya dan siap bertanya. Nah, sekarang silakan Bang Alpati. Tanya Edis. Saya lanjutkan. Biar fair. Ini belum kelar loh. Masalah ini belum kelar. Ini kita bahas buku. Belum. Saya tuh belum kelar kok gimana? Belum kelar ini. Al-Dosti aja bantu loh. Ali Dosti itu bantu, dia muslim loh. Belum kelar. Belum dong. Bukan. Iya, makanya saya baca dulu riwayatnya. Dengar dulu ya. Al-Aufi telah menceritakan dari Ibnu Abbas. Pada mulanya Rasulullah, dengarkan dulu dong. Waduh, masa tuan rumah diundang-undang sampai di rumah malah digebukin rame-rame di sini. Ya kan? Saya mau bacakan dulu nih. Saya nggak fitnah ini loh. Saya bacakan riwayatnya ya. Pada mulanya Rasulullah pergi. Video ini bisa di-download jadi barang bukti. Iya, betul sekali. Pada mulanya Rasulullah pergi untuk melamar pelayan laki-lakinya yang bernama Zaid ibnu Haritsah, ya. Maka beliau masuk
ya masuk ke dalam rumah Zainab binti Jahsy, ya, dan beliau langsung melamarnya untuk Zaid. Tetapi Zainab binti Jahsy menjawab, aku tidak mau menikahinya. Rasulullah bersabda, tidak, bahkan kamu harus menikah dengannya. Zainab binti Jahsy berkata, wahai Rasulullah, apakah engkau mengatur diriku? Ketika keduanya sedang berbincang-bincang mengenai hal tersebut, Allah menurunkan firman-Nya, ya, dikatakan begini, dan tidaklah patut bagi laki-laki mukmin dan tidak pula bagi perempuan mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah Apa yang kau menetapkan sesuatu. sampaikan di situ panjang ada poinnya. Dengar dulu, Adit. Udah, Dengar dulu, Dit. Ini kan sudah dijawab tadi Dit, sebentar dulu, biar saya teruskan, Dit. Jangan dipotong. Hingga akhirnya Zainab binti Jahsy berkata, wahai Rasulullah, apakah engkau rela menikahkan aku dengan dia? Rasulullah menjawab, ya. Zainab berkata, kalau demikian, aku tidak akan menentang perintah Rasulullah. Saya rela dinikahkan dengan dia. Ya itu baca nanti. Dengar dulu. Ya Tuhan, dengar dulu, Dit. Ya itu bisa kalian baca. Edis gak nikah gitu. Dengar dulu, Dit. Dengar dulu, ya. Jadi saya tuh bingung apa masalahnya gitu loh. Masalahnya di mana? Ya makanya kelar dulu, nanti ketemu masalahnya tuh nanti, dengerin dulu, ya. Karena kalau kalian yang baca, kalian nggak akan nemuin apa-apa. Karena kan kalian bacanya cuma baca teks Arab doang. Makanya nggak ketemu apa-apa. Ya. Saya bacakan. Ya, sebentar, biarin dia nyerocos dulu, biarin. Terlepas dari apakah Muhammad sendiri yang memerintahkan Zainab dan Zaid, ya, yang menikahkan Zainab dan Zaid, intinya ada riwayat yang menyatakan demikian dan ada pula riwayat yang mengatakan bahwa akhirnya mereka bercerai. Ya, nah yang saya tanyakan begini, perhatikan kata-kata ini. Tahanlah terus istrimu, ini Al-Ahzab ayat 36 ya. Tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah hendak menyatakannya. Oke, sudah. Kita sudah dapat. Jadi begini. Nggak boleh presentasi ya. Jadi begini ya. Makanya takut ada yang murtad kayaknya. Sebentar dulu, bukan. Begini loh, sebenarnya pertanyaan kamu tuh pertanyaan receh loh sebenarnya. Sudah sering kita jawab. Ya, jadi makanya dalam Islam itu ada hadis yang mengatakan ya, Islam itu membenci perceraian gitu loh ya. Islam itu tidak pernah menganjurkan seseorang untuk bercerai, tapi perceraian itu dibenci dalam Islam. Nah, jika rumah tangga itu tidak ada keharmonisan ya, terus buat apa dipertahankan? Sementara orang menikah di dunia itu kan ibarat surga dunia gitu kan, hubungan suami istri kalau bisa harmonis kan. Nah, kalau sudah tidak ada kecocokan, tidak harmonis, ngapain pula dipertahankan? Itu bukan surga lagi. Menurutmu, Dit, pertanyaan saya gini. Menurutmu dalam perceraian Zainab dan Zaid siapa, Dit? Sebentar, kan sudah saya jawab tadi, itu melahirkan hukum tadi, 3 hukum yang dilahirkan di situ karena itu bedanya agama saya dengan agama Edis. Bukan, pertanyaan saya menurut siapa yang menyebabkan Zainab dan Zaid bercerai? Bentar dulu, karena menurut apologet Kristen itu, agama Kristen itu bukan agama katanya. Bentar dulu. Kristen itu bukan agama, tetapi Kristen itu pengikut Yesus katanya kan. Nah, sebentar Bang Adit, bedanya. Sebentar dulu Bang, enggak apa-apa, jangan dulu. Bentar ya. Jadi Edis kan sudah bertanya panjang lebar tadi ya kan. Biar Edis itu enggak dikatain oleh Bang Dewa setelan tandu tanya doang. Kan tema saya nih sini Edis tunjukkan ilmumu atau pengetahuanmu gitu kan. Artinya apa? Edis di sini siap bertanya. Ya, kalau setelan tadunya saya sudah percaya Edis itu jago bertanya. Nah, pertanyaan saya, apakah Edis itu siap ditanya gitu loh. Kan Edis sudah bertanya satu tadi. Sekarang giliran Edis yang ditanya. Nah, kalau Edis tapi masalahnya ini belum kelar. Tidak siap ditanya, berarti ilmu Edis ini bukunya nggak laku gitu. Habis ini kalian bertanya, ini kan belum kelar. Nanti kesimpulannya, apakah Muhammad itu melanggar hukum Taurat yang dikatakan jangan mengingini istri sesamamu. Nah, nanti kalian jawab gitu loh kan. Mudah-mudahan kan tidak gitu loh kan gitu. Betul nggak? Nah, makanya kita kelarkan dulu. Udah dicerai. Ya, kita kelarkan dulu gitu loh. Oke. Sebentar. Oke. Menurutmu turunnya ayat ini sudah bercerai atau belum? Turunnya Al-Ahzab.
turunnya Al-Ahzab 36 ini udah cerai atau belum? Sekarang Udah begini, cerai atau sekarang belum itu? Itu belum cerai kronologi loh, karena ada kata-kata tahanlah istrimu, itu belum cerai. Oh, gini kan Tahanlah Edis ditanya istrimu. lagi, berarti Itu Edis menjadi ini indikasi bahwa itu belum cerai. Bentar dulu, Belum berarti cerai. benar kata Bang Dewa istrimu itu siapa? Edis itu setelan tando, tanya doang bisanya gitu. Artinya saya Kamu buku Di Edis sini nggak laku di kalau sini gini. dikatakan tahanlah terus istrimu loh. Berarti belum cerai ini, Dit. Waktu ayat ini turun tuh belum cerai. Tahanlah Tahanlah terus istri istrimu. siapa? Istri siapa coba? Saya tanya itu istri siapa? Ya istrinya Zaid lah. Nah, yang menyebut tahanlah istrimu itu siapa? Muhammad Muhammad kepada Zaid. kepada Zaid. Nah, itu kan untuk mempertahankan rumah tangganya, betul nggak? Apa Iya, poinnya di situ? berarti masih suami istri kan? Ya. No, terus tetapi udah dijawab ternyata begini, Muhammad Bang. enggak. Begini Muhammad saya tengahi dulu. menyembunyikan sesuatu. Bentar, saya Dikatakan tengahi di sini, dulu. engkau Nggak apa-apa, menyembunyikan ini sesuatu ini dalam nggak hatimu. Adil ini diskusinya Loh, adil. aduh. Tengahi dulu. Yang sangat Mbak, harus Adil. dikeroyok nih, harus dikeroyok nih. Bukan, Edis kan sudah bertanya panjang lebar, gilirannya Edis dong yang ditanya. Oke, saya tanya ya. Kalau Bang Alpati mau bertanya saya, jangan tanya Edis. Kayaknya belum kelar ini, aduh. Saya belum kelar. mau bertanya nih, Edis mau bertanya. Iya, Saya bukan ini belum kelar loh. Ini belum kelar loh. Poinmu sudah terjawab semua tentang masalah hukum. Poinnya di mana? Ya, sudah. Makanya saya bacakan sebentar dong. Kasih kesempatan. Baru saya baca dikit langsung dikeroyok. Nanti saya panggil Bang Dewa, nanti mau pisang loh Bang Dewanya nanti. Jangan. Jadi gini loh. Maksud saya gini. Maksudnya gini deh, Ade. Gini, oke. Tadi katanya Ade lawan saya. Terus langsung datang banyak sekali nih. Saya sekarang bertanya karena poinmu sudah terjawab semua masalah. Tanya Bang. Oh, yang saya tanyakan apa deh? Yang saya tanyakan apa deh coba? Gitu sekarang. Yang saya tanyakan apa? Belum ada, saya belum bertanya. Saya baru bacaan riwayat. Saya baru membacakan riwayat, belum bertanya. Saya mau bertanya ke ente. Di sini ente ketahuan ketakutan kamu kalau ditanya. Bukan ini. Orang saya masih mengemukakan argumen, mengemukakan tesis kok malah saya ditanya. Kamu kalau seandainya kamu ditanya, saya tanya ente. Saya gini loh. Sebenarnya gini deh, Ade. Sebenarnya gini. Orang Kristen itu nggak pernah, orang Kristen itu nggak pernah ngurusin hal-hal kayak begituan. Mau Muhammad nikah berapa kali nggak ngurusin orang Kristen. Ya. Cuman maksud saya gini loh, deh. Hanya saja kalian itu sering mengatakan di mimbar-mimbar atau di media sosial bahwa Allah yang ada di dalam Al-Quran itu adalah Tuhan yang sama yang ada di dalam Taurat dan Injil. Itu masalahnya di situ. Bukan. Karena begini. Jadi maksudnya gini. Aduh, maksudnya gini loh deh. Bagaimana mungkin kalian dapat mengklaim bahwa Tuhan yang ada di dalam Taurat sama dengan Tuhan yang ada di dalam Injil. Kenapa Zahid sama Jaina bercerai? Saya tanya itu, Edis, jawab, Dis. Kenapa Jaina sama Zahid bercerai? Kenapa begitu? Pertanyaan begini, pertanyaan itu. Nggak usah ngelangin, gitu aja. Dia baca riwayatnya. Jangan. Gini pertanyaannya. Sebentar, Dit, saya bentar, Dit, bentar. Ini yang sering udah diam kamu. Nah, jadi yang sering dinarasikan ya bahwa Rasulullah ada hasrat gitu ya, kenapa ada apa yang terhasrat dia. Ini sering dinarasikan bahwa Rasulullah itu berhasrat kepada si Zainab binti Jahsy. Ini keliru. Makanya kita kalau untuk memahami jangan pendapat pribadi, kita harus merujuk kepada tafsir. Jadi hasrat apa yang terpikir di dalam Rasulullah itu bukan dia keinginan untuk sama Zainab. Ya. Makanya dia merujuk tafsir. Rasulullah itu merasa bersalah. Kenapa? Karena yang menjodohkan Zaid dengan Zainab itu Rasulullah yang menikahkan. Menurutmu pilihan Muhammad itu mantap? Jadi ketika mereka tidak terjadi kecocokan, ya artinya gini, Rasulullah kenapa dia menikahkan? Saya tanya dulu MD, menurutmu pilihannya Muhammad itu mantap nggak? Kencang itu Rasulullah merasa bersalah. Kamu itu mengong, Dis. Saya belum selesai. Di mana Muhammad jadi gini, merasa bersalahnya ya, di mana? Inilah. Masa ya, ngarang doang? Nggak boleh ngarang. Di mana Muhammad merasa bersalahnya di mana? Udah, ini dia.
yang saya pernah dengar di Alama yang Muslim tentang ya tahrim 1. Diam kamu diam. Tahrim 1. Orang Islam itu mau jawab. Dengar dulu. Jadi inilah kan. Jadi saya nggak selesaikan menjelaskan tadi kan. Tengoklah. Jadi tentang saya tadi ya. Tapi sebelum itu saya mau nyampaikan lah ini karakter si Edis ya. Saya pernah tonton dia sama orang Islam. Orang Islam tuh mau menjawab sesuai yang ditanyanya. Yang mau dijawabnya itu kan ayat itu tentang bagaimana Rasulullah mengharamkan dirinya itu untuk berhubungan dengan seorang budak itu at-tahrim. Tapi ini kita bukan tentang budak ini, jangan lari-lari katanya. Jadi yang mau dijawab pun itu dibelok yang mau dijawab jawaban itu sesungguhnya itu. Jadi si Edis ini sebenarnya nggak pernah mau mendengarkan jawaban sesungguhnya. Nah, contoh ini saya jawab nih ya. Jadi Rasulullah ketika dia Zaid ini kan seorang hamba saya. Sementara si Zainab ini adalah seorang dari bangsawan. Aku di backstreet Rasulullah. Ya. Asar. Jadi dia masih sepupu. Apa maksud Rasulullah menikahkan Zaid bin Haritha yang dia seorang hamba saya? Rasulullah ingin menunjukkan bahwa tiada yang lebih mulia orang Quraisy Bani Hashim dengan orang Ghairu yang selain Bani Hashim. Tidak lebih mulia orang Arab dengan orang yang bukan Arab. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh yang mulia di antara kamu adalah yang paling takwa di antara kamu. Jadi sehingga Rasulullah ingin supaya tidak ada orang lebih tinggi secara bangsawannya. Makanya dinikahkan Rasulullah SAW. Nah, tetapi ketika berjalan ya si Zainab yang dia memang seorang dari Hashim dan dari bangsa yang lebih tinggi, bahkan dia masih sepupu Rasulullah ya, jadi dia menganggap dia seolah nggak menghormati suaminya ya. Makanya ini di dalam kita belajar fikih kitab Sirajul Wahaj memang salah satu nasihat untuk di dalam pernikahan bagaimana seorang suami dengan istri itu dia sekufu. Artinya sekufu itu bukan untuk bahwa yang kaya sama kaya, bukan. Artinya ya itu untuk kebaikan ya. Sehingga si Zainab ini dia selalu sepele dia kepada si Zaid. Zaid ini sering mengeluh kepada Rasulullah, dia sampaikan pada Rasulullah tentang keluhan dia, apa yang dia alami. Dia mau menceraikan tapi Rasulullah menahannya. Maka di situ pilihan Muhammad itu menurutmu bagus nggak? Dengar dulu kau, belum selesai. Dengar. Enggak, jangan pilihan Muhammad menurutmu bagus nggak? Kalau mereka yang jelaskan nggak boleh dipotong nih. Makanya kamu dijawab. Ini kan pertanyaan kau soalnya. Ya, ini kamu ya belum selesai ini. Jadi di situ kan dengan dan tatkala Kodo itu artinya fi'il madhi, dia udah selesai ya. Artinya udah terjadi perceraian tuh. Kodo Zaidum minha ya, terjadi perceraian antara Zaid minha wa taran zawwajnakaha. Rasulullah SAW Allah memerintahkan zawwajnakaha, nikahilah Zainab itu. Rasulullah nggak mau menikahi Zainab, tapi Allah yang memutuskan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW melihat Zainab ini adalah Allah yang nikahin. Bekas, dengar dulu, bekas kamu jadi Allah yang memerintahkan untuk zawwajnaka, nikahilah dia. Kenapa sampai Allah memerintahkan? Karena Rasulullah dia nggak mau menikahi. Kenapa? Karena Zainab ini kan bekas istri anak angkatnya. Gimana jadi caranya Allah nikahin Zainab dengan Muhammad? Jangan potong dulu Edis. Anjing, kau buat emosi aja kau nih. Jadi Rasulullah dia merasa berat. Kenapa? Karena ini seperti tabu menikahi. Tetapi ada maksud di dalam perintah Allah Subhanahu Wa Taala ingin menghapus apa yang masyarakat orang Quraisy bahwa anak angkat itu seolah anak kandung. Padahal anak angkat itu orang lain yang tidak ada hubungannya dan tidak mewarisi dan sebagainya. Jadi dia itu memang orang lain. Jadi padahal yang saya tanya bukan itu. Anak angkat itu bukan. Dengar dulu kamu. Kalau kamu pun nggak mau jawab, saya mau menceritakan tentang ayat ini. Jadi anak angkat itu dia orang lain sehingga ya
itu tidak seperti keyakinan orang-orang Quraisy pada saat itu bahwa anak angkat itu berposisi anak kandung yang dia mewarisi. Ya, jadi dengan maksud Allah Subhanahu wa taala ayat ini bahwa itu menghapus ya, bahwa yang namanya anak angkat dia orang lain, dia tidak mewarisi, dia seolah orang lain. Ya, makanya dia tidak tidak ada hukum waris padanya, dan dia bekas istrinya bahkan bisa dinikahi karena dia memang orang lain dia. Jadi istrinya itu adalah menurutmu orang lain. Waktu Muhammad milihin Zaid istri, menurutmu pilihan Muhammad tuh mantap nggak? Kalau kamu nih dipilihin, kalau kamu dipilih, ini dijodohkan, ini bukan pilihan. Dari tadi dia udah ngomong panjang lebar. Enggak, dari tadi dia ngomong panjang lebar, giliran saya ngomong ini langsung dipotong. Diam dulu Edis, ini lagi dijawab. Kalau Muhammad yang milihin kamu istri, menurutmu? Enggak sekarang. Kalau gini loh. Enggak, kalau Muhammad yang milihin kamu istri. Pilihan dulu. Pilihan kalau Muhammad yang milihin kamu istri, menurutmu mantap nggak itu? Kamu masih ragukan nggak kalau Muhammad yang milihin kamu istri? Ya. Meragukan nggak kamu? Bagi ini ya, itu nggak ada masalah. Enggak, saya tanya dulu, simple. Kalau Muhammad yang milihin kamu istri, menurutmu mantap nggak? Enggak, meragukan lagi nggak kamu istri pilihan Muhammad itu? Makanya itu beda Kristen. Ya mantap. Kan banyak melahirkan. Oke. Menurutmu Zaid dipilihin nggak istrinya sama Muhammad? Dipilihin nggak istrinya sama Muhammad? Zaid itu? Dijodohin, bukan dipilihin. Dijodohkan. Ya, siapa yang milih Zainab sebagai istrinya Zaid? Rasulullah. Oke. Berarti pilihan Muhammad kan? Pilihannya mantap. Mantap lah pilihan Zaid itu, dia mendapatkan Zainab binti Jahsy. Oke, mantap. Pertanyaan, kenapa bercerai kalau mantap? Kenapa bercerai kalau mantap? Nah, begini hikmahnya. Kalau sudah bercerai itu udah gini, dengar. Kalau sudah bercerai itu yang sudah menjalani karakternya orang itulah, antara Zaid dengan Zainab itu. Tetapi dia pilihkan itu kan mantap. Oke, siapa yang ternyata setelah berjalan bahwa terjadi perbedaan di antara karakter orang ini ya, sehingga tidak terjadi kecocokan. Tapi kalau pilihan bukannya pilihannya Muhammad, bukannya itu pilihan Muhammad. Bukannya pilihannya Muhammad itu. Iya. Kan mantap kan? Memang mantap lah. Mantap cerai mantap. Masalah kecocokan bukan masalah mantap atau enggak mantap. Memaknainya begini Edis, saya tambah sedikit dulu ya. Nah, ketika seseorang itu dijodohkan atau dipilih setelah menikah ya, terlepas dia tadi harmonis atau tidak, itu kan diserahkan kepada keluarga masing-masing kan. Nah, ketika mereka keluarganya tidak harmonis dan akhirnya memutuskan perceraian, nah di situ juga melahirkan hukum dalam Islam ya. Artinya apa? Ketika rumah tapi tangga, itu pilihan Muhammad. bentar dulu. Ketika rumah tangga itu udah nggak harmonis. Kalau saya ngomong dipotong terus nih. Kalau dipertahankan itu nanti bagaikan neraka gitu loh kan, daripada kan Muhammad yang milihin, Dit. Masa Muhammad yang milihin kok kayak neraka sih? Nabi Muhammad kan bukan Allah ya. Jadi Nabi Muhammad itu manusia, dia Nabi Allah, dia bukan Allah. Dia bukan Allah yang bisa menentukan karakter orang. Bukan dia yang mengatur karakter. Mantepan. Oke, saya tanya sama mantepan pilihannya Zaid sendiri atau mantepan pilihannya Muhammad? Ya begini, bukan masalahnya begitu, tapi nanti ketika di masa umat yang akan datang, seperti sekarang inilah contohnya kan, kira-kira boleh nggak si Ustadz ini menjodohkan, misalkan ya, ini saya punya anak ini ya, anak saya ini perempuan ya, umurnya ini sudah mau masuk 40 gitu, masih perawan tua, nggak laku-laku gitu kan. Saya bilang sama Ustadz MD Nasution, Ustadz tolong carikan jodoh buat anak saya Ustadz, ya kasihan ini udah kelamaan jadi perawan tua gitu kan. Akhirnya dicarilah oleh beliau gitu kan. Oh ada Dit, saya punya nih laki-laki ya, kebetulan umurnya ya selisih 2 tahun ya, lebih tua lakinya gitu kan. Nanti saya tanya orangnya ya, orangnya mau. Ya udah dinikahkan. Ya lumayan kan, keluarga saya ditolong. Baik, sekarang saya tanya. Baik. Jadi sekarang saya tanya. Waktu kata-kata ini, ya ini Ustadz MD Nasution, waktu kata-kata ini, tahanlah terus istrimu padahal menyembunyikan. Kau tuh. Tahanlah terus istrimu. Tahanlah terus istrimu padahal engkau menyembunyikan sesuatu dalam hatimu. Coba jelaskan ini. Yang menyembunyikan di dalam hati itu tadi yang saya jelaskan. Ini disalahartikan orang-orang OTM, menyembunyikan dalam hati bahwa Rasulullah punya hasad sama Zainab. Yang disembunyikan di dalam hatinya.
Nggak ada yang ngomong gitu. Di sini kan dikatakan. Nah, itu berarti oke. Kalau nggak kamu ngomong gitu, biar saya jelasin. Perhatikan ini. Yang menyembunyikan dalam hatinya itu tahanlah karena terus rasa bersalah dia. Dan bertakwalah kepada Allah, sedangkan kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah hendak menyatakannya. Saya tanya, kenapa Muhammad menyembunyikan apa yang hendak Allah nyatakan? Tahu nggak kamu yang disembunyikan di dalam hati Rasulullah itu tahu nggak? Tadi kan sudah saya jelasin. Emang kamu tahu? Emang kamu tahu? Ya tadi udah dijelasin itu ada di tafsir. Kamu tinggal buka aja tafsir penjelasan itu ya. Jadi nggak usah. Sekarang kenapa disuruh tahanlah terus istrimu karena apa? Ada masalah apa? Rasulullah menasihati Zaid supaya kamu sabar. Ternyata memang sudah tidak ada kecocokan, ya. Dengan istri memang Muhammad itu tidak bisa disatukan. Ya, jadi begini maknanya. Beda pendapat nih, beda pendapat. Bukan Aditya beda sama pendapat. MD Nasdem beda pendapat. Kau diam dulu. Bukan jadi beda pendapat. Saling melengkapi. Artinya begini, Dis ya. Ketika ada rumah tangga itu sudah nggak harmonis ya. Jadi Islam itu tidak serta-merta udah dah kalian cerai, enggak. Islam itu tetap menasehati dulu kedua pihak. Kalau memang bisa rujuk atau rukun kembali, ya usahakan. Oke, saya tanya. Dulu, gitu waktu Muhammad, dengar dulu, Dit. Udah, waktu Muhammad, Dit. Loh, Dit, tadi kalian berdua lo udah panjang lebar. Bertanya aja kerjamu. Udah. Dit, kalian berdua udah panjang lebar. Kalian panjang lebar. Terserah. Dengar. Sekarang kami nanya. Waktu Muhammad mengatakan tahanlah terus istrimu. Waktu dikatakan tahan. Waktu dikatakan tahanlah terus istrimu. Tahanlah terus istrimu. Menurut kalian saya bertanya. Udah dijawab. Saya bertanya. Waktu dikatakan tahanlah terus istrimu, itu statement munafik atau enggak? Enggak, saya tanya itu statement munafik atau enggak? Udah dijawab. Enggak pertanyaan loh. Waktu dikatakan tahanlah terus istrimu, kita tanya. Ayo, sekarang saya tanya. Sekarang saya mau nanya kamu. Pertanyaannya begini, belum kelar. Dari tadi kalian yang ngomong kok. Dari tadi kalian yang ngomong. Tanya dulu. Sekarang kamu kan udah dijawab. Mau kamu terima atau enggak, memang itulah jawabannya. Pindah Adit. Mau jawaban apa terserah. Keroyok Tapi 5 orang nih. Sekarang saya nanya. Dikeroyok 5 orang nih. Kamu ditanya. Tanya doang. Enggak, sekarang kamu ditanya siap enggak? Kamu cuman bisanya nanya doang. Jadi gini ya. Di dalam hukum Taurat ada larangan mengenai jangan mengingini istri sesamamu. Bidis, neraka jahanam tempat kau tuh, Redis. Kau aja mengetahui agama kau tuh salah. Kamu gak bisa ditanya. Agama kau tuh sampah, tuh. Makanya kamu gak bisa ditanya. Tahanlah. Sebentar dulu, saya tanya dulu, Edis. Saya mau tanya ini satu. Perkataan, perkataan tahanlah terus giliran ditanya lagi. Terjadi ketika Zainab masih menjadi istri Zaid. Tanya doang. Mau? Tanya atau doang. Tidak? Sebentar, sekarang giliran Edis ditanya. Kan saya pernah dengar itu Edis di channel kamu, kamu mengatakan bahwasanya Bible itu bukan kitab suci katanya. Sebentar dulu. Coba Dit. Sebentar dulu, giliran saya bertanya dong. Kenapa Muhammad Muhammad ngomong tahan terus istrimu malah ditegur sama Allah? Pemirsa dimanapun Anda berada, ternyata Edis itu dengar dulu setelan tandu, tanya doang ya. Hanya mampu bertanya, enggak siap ditanya. Itu Edis ya. Jadi udah diundang-undang tamu, ternyata sampai di sini nggak dihargai tamunya, malah digebukin lagi tamu. Masa tamunya malah digebukin, tapi walaupun yang gebukin orang 5, tetap aja 5-5-nya mental. Fred, ayo kita tanya dulu sekarang. Yang ngejamin sih, Dit. Kalau Muhammad ngomong tahanlah terus istrimu, kenapa kok malah ditegur Allah, Dit? Udah dijawab tadi kok panjang lebar. Iya, Muhammad kan ngomong tahanlah terus istrimu, kenapa kok malah ditegur sama Allah? Udah dijawab tadi. Menurutmu bagus nggak itu perkataan Muhammad itu tahanlah terus istrimu? Baik nggak itu? Bagus nggak itu? Iya, artinya ada usaha itu kalau bisa. Iya, kenapa kok malah ditegur sama Allah? Kenapa kok malah ditegur sama Allah gara-gara itu? Udah dijawab tadi. Silahkan. Sekarang saya ulangi. Tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah hendak nyatakan. Iya, udah dijawab. Kan udah dijawab lebih tahu pada manusia.
Apa jawabannya? Udah dijawab. Edis Oke, siap ditanya kenapa Allah malah menegur Muhammad ketika sekarang Muhammad kamu menyuruh kamu Zaid siap udah menahan ditanya dijawab. mereka? Udah dijawab. Belum ada loh jawabannya. Jawabannya belum Ya, ada. udah dijawab panjang lebar tadi Karena gua. Allah maha teliti terhadap hati seseorang. Jadi Udah Allah dijawab jadi tadi. Allah pengen menikah. Oke. Jadi Allah pengennya Zainab sama Oh, Muhammad. sebentar dulu. Dah, jangan. Edi udah ditanya lagi. Loh Apakah enggak, saya jadi Allah ini? pengennya Allah pengennya Zainab sama Muhammad. Udah dijawab tadi. Tahu isi hati seseorang itu Bukankah istri dengar dulu. Bukankah Muhammad istrinya udah banyak? Udah dijawab tadi, Edi. Simpel. Enggak, istrinya Zaid berapa? Istrinya Zaid Udah berapa? dijawab. Istrinya Zaid cuma satu loh. Udah dijawab. Dengar, istrinya Zaid cuma satu. Bagaimana mungkin Allah pengen? Ya, udah dijawab tadi. Giliran kita bertanya. Ya, giliran di sini tanya Dit, sekarang. please, Dit. Sebentar, Istrinya, kan saya pernah. Dit, Bentar dulu. istrinya Zaid itu cuma satu loh. Bagaimana mungkin Iya. Allah Ya, hendak menambahi Zaid istrinya dua Muhammad? Edis bersamaan yang ditanya dengan enggak? Zainab itu ada 2 istrinya, ya. Oh. Nah, dia istrinya 2, Siapa Ummu Aiman istri satu pertamanya? lagi. Siapa istri pertamanya? Ya, itulah ibunya si Usama bin Zaid. Makanya Ya itu Usama makanya saya bin Zaid itu ibunya bilang, bukan si Zainab bagaimana binti mungkin Jahsy. Allah ingin menambahi istri Udah, Muhammad, sekarang kamu istri Muhammad ditanya udah bisa nggak? banyak. Nah, sekarang siap saya ditanya nanya aja, dah. kamu bisa Saya ditanya cuma nggak? nanya. Nggak. Kalau nanya jangan Udah dilaporin lah. polisi loh. Nanti kan cuma nanya doang. Masa Enggak, nanya doang kalau dilaporin ditanya polisi? Iya, kita tanya Kamu dulu. lebih Oke. sampah tuh nggak ditanya nggak bisa, ya? Iya. Bukan Kamu itu, cuma ini bisa belum nanya doang. kelar. Sedangkan dalam hukum Taurat itu transfer dikatakan dana Anda jangan ke nomor rekening mengiming. yang ada di layar ini dan ada di deskripsi dan Ya, kita tanya Edis sekarang. Edis, silakan Bang Ustadz MD Nasution bertanya kepada Edis. Giliran ditanya, silakan. Padahal di situ dikatakan loh, jangan mengini istri sesamamu. Udah. Kalau Ya, sebentar dulu. Giliran ditanya lagi kok. Silakan Ustadz. Giliran lu yang ditanya. Giliran Iya. lu yang ditanya. Bukan Pak Iya. Ade. dikeroyok silakan. terus. Silakan Oke, Pak. saya tanya ya. Ya, silakan. Ya. Nah, si Edis kan pernah masukkan orang Arab ya kan. Sebenarnya saya mau masuk tuh yang pas ada si Husin itu ya. Dia bilang katanya orang Islam ini nggak ada yang bisa bahasa Arab. Saya gampang aja. Saya mau tanyakan sama si Husin, tapi sekarang pertanyaan yang mungkin si Edis sudah sering kali mendengar ya. Sekarang saya tanya, man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Itu aja saya tanya sama kamu. Siapa Tuhanmu, Edis? Yesus dong. Yesus Tuhanmu ya? Iya. Betul, Yesus? Iya. Jadi si Maria itu mengandung Tuhan ya. Jadi mengandung Tuhan kamu tuh ya. Jadi 9 bulan itu di perut si Maria, Tuhanmu itu. Jadi gini aja. Kalau kamu ingin membahas tema itu, enggak gini aja. Jawab aja. Kalau kamu ingin membahas tema itu, ayo kita head to head habis ini ya. Bahas tema itu. Saya bagi dulu videonya. Gak usah ke tema-tema. Ya. Enggak, kamu bisa jawab nggak? Gini aja, MD. Sekarang kamu jawab aja. Gini, oke. Saya tantang kamu bahas. Oke. Selama 9 bulan. Saya tantang kamu bahas itu. Saya tantang kamu bahas itu, ya. Di channel di sini boleh, di channel saya boleh gimana? Di sini aja. Gak usah di sini aja. Siap nggak kamu? Nanti dikeroyok lagi. Gak usah banyak-banyak Nanti dikeroyok lagi. Diam semuanya diam. Saya sama kamu aja berdua. Enggak, ya udah kamu sama. Saya suruh diam semuanya. Saya sama kamu aja berdua. Saya siap diam aja pertanyaan saya. Keroyokan terus, pertanyaannya belum kelar, Pak, keroyokan. Pertanyaan kamu belum jawab. Coba kamu jawab aja. Oke, penutupnya, Zainab. Maryam itu sedang mengenai Tuhannya, ya? Mengandung Tuhannya selama 9 bulan di dalam perutnya. Penutupnya gampang, MD. Penutupnya gampang. Gimana caranya Allah nikahin Muhammad sama Zainab? Aduh, kamu belum jawab saya. Ya, gimana caranya? Allah menikahkan Zainab dengan Muhammad itu caranya gimana? Coba. Lagi kamu. Jadi nanya lagi, kamu belum jawab dan nanya lagi. Belum kelar loh. Kamu belum jawab saya. Oke. Saya jawab. Istrinya Muhammad sudah banyak belum? Waktu Zainab mau jadi istrinya? Udah. Udah banyak.